Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jemaah salat subuh Masjid Nur Huda yang insya-Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah sampai dengan detik ini banyak sekali nikmat yang telah Allah amanahkan kepada kita semua. Kemudian kami mengajak, mari bersama-sama kita mengucapkan salam dan salawat kepada kekasih Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada seluruh keluarga beliau yang mulia. Begitu pula kepada seluruh sahabat-sahabat beliau yang bertakwa, dan insya-Allah kelak di yaumil qiyamah kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, pada subuh kali ini kami diminta oleh pengurus untuk menyampaikan materi seputar ibadah kurban. Karena alhamdulillah Allah berikan kesempatan kepada kita hari ini berjumpa dengan 1 Zulhijjah. Pas hari ini, maghrib kemarin itu sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah menurut kalender Hijriah yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Artinya 10 hari ke depan, ketika masuk 10 Zulhijjah sampai dengan 13 Zulhijjah, kita disyariatkan untuk menunaikan penyembelihan binatang kurban. Oleh karena itu, supaya ibadah kurban kita makbul diterima oleh Allah, hendaknya kita tahu, mengetahui ada beberapa ketentuan-ketentuan syar'i yang harus terpenuhi dalam rangka keabsahan ibadah kurban kita. Poin yang pertama yang ingin kami sampaikan adalah kurban ini menurut jumhurul ulama, mayoritas ulama termasuk di dalam mazhab kita Imam Asy-Syafi'i, hukumnya tidaklah wajib. Kurban ini hukumnya adalah sunnah. Namun sunnahnya adalah sunnah yang muakkadah. Artinya kalau pacak jangan tinggal. Sunnahnya sangat dikukuhkan. Kalau anda punya kelapangan rezeki, kalau pacak kaget jangan idak kurban. Karena di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi menyebutkan ada 3 keutamaan berkurban. Pertama kata Nabi, ma amila adamiyun min amalin yauman nahri ahabba ila Allah taala min ihraqid dam. Tidak ada amal ibadah yang dilakukan anak cucu Adam di hari Nahr, yakni 10 sampai 13 Zulhijjah, yang paling disenangi, dicintai oleh Allah kecuali menyembelih binatang kurban. Artinya kurban ini ibadah yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa innaha la ta'ti yaumal qiyamati biquruniha wa ash'ariha wa adlafiha. Dan sesungguhnya kurban ini nanti di hari kiamat datang sebagai saksi. Bahkan tanduknya, kukunya, bulunya, semuanya menjadi saksi di hadapan Allah. Yakni menjadi saksi bagi kita, menolong kita yang semasa di dunia pernah menunaikan ibadah kurban. Lalu Nabi menutup sabdanya dengan kalimat fatibu biha nafsa, sucikan diri kalian dengan berkurban. Artinya apa?
Ketika Nabi menyebutkan dengan berkurban ini bisa suci diri kita, dengan kata lain kurban ini berfadilah, menggugurkan dan menghapuskan dosa-dosa kita di masa lalu. Maka karena hadis inilah para ulama sangat menekankan kalau bisa jangan idak kurban. Lalu bagaimana para ulama menetapkan kurban itu hukumnya sunnah yang muakkadah? Apakah ada dalil yang mendukung bahwa kurban itu sunnah? Ada, Pak. Hadis sahih diriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Nabi bersabda, "Idza ra'aitum hilala dzulhijjah." Kalau kalian sudah melihat hilal bulan Zulhijjah. Maksudnya, kalau Anda sudah tahu masuk tanggal 1 Zulhijjah. Wa arada ahadukum an yudhhiya. Sedangkan kalian berkeinginan atau berencana berkurban, falyumsik an sya'rihi wa azfari. Hendaknya ia tidak lagi memotong rambut atau mencukur rambut dan memotong kuku. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di dalam kitab ini disebutkan ketika Nabi menggunakan lafal idza arada ahadukum, kalau salah seorang di antara kalian berencana berkurban, berkeinginan berkurban. Kalimat berkeinginan di dalam hadis ini dalilun ala sunnah la alal wujub. Menunjukkan kurban itu sunnah, bukan wajib. Jadi maksud Nabi itu, yang tidak boleh motong rambut, motong kuku khusus bagi yang berkeinginan berkurban saja. Yang tidak berkurban, yang tidak berencana berkurban, tidak dilarang dia memotong kuku, memotong rambut semenjak masuk tanggal 1 Zulhijjah. Yang kedua, ini menunjukkan kesunnahan, sunnah juga hukumnya. Bagi bapak ibu yang memang kaget berencana berkurban, artinya dari maghrib semalam masuk 1 Zulhijjah, hendaknya jangan lagi cukur rambut, jangan lagi motong kuku kita, termasuk nyabut bulu-bulu yang ada di badan kita. Sampai kapan? Sampai binatang kurban kita disembelih, apa tanggal 10 atau pada hari-hari tasyrik. Apa hikmah Nabi nyuruh kita jangan motong kuku, jangan motong rambut? Di dalam kitab yang berjudul Nuzhatul Muttaqin Syarhu Riyadhis Shalihin yang ditulis oleh Asy-Syaikh Dr. Mustafa Buwa, beliau ketika menyampaikan hadis ini menjelaskan bahwa hikmah dari perintah supaya tidak memotong kuku dan mencukur rambut bagi orang yang berkurban, supaya ketika dia nanti menyembelih binatang kurbannya, maghfirah, ampunan Allah dan rahmat Allah tercurahkan kepada orang yang bersangkutan, kepada seluruh anggota badannya tanpa terkecuali. Bahkan sampai rambut dan kukunya bisa dapat curahan hujan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tadi pada hadis yang awal Nabi menyebutkan kurban itu bisa mensucikan jiwa kita. Artinya bisa menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu yang pernah kita lakukan. Baik, ini hukum berkurban. Antum bapak ibu harus faham, kurban tidak wajib. Kurban itu hukumnya sunnah, dan sunnah yang sangat ditekankan. Namun kurban ini bisa berubah hukumnya menjadi wajib. Memang asalnya sunnah, tapi kurban bisa berubah hukumnya menjadi wajib. Kapan? Seperti contoh, jika dinazarkan. Ada wong nazar, Ustaz, aku nazar kemarin. Apa nazarnya?
kalau gaji pensiun aku cair sebelum 10 Zulhijjah, aku nazar nyembelih sikok kambing kurban kagek lebaran haji. Rupanya tanggal 7 Zulhijjah cair duit pensiunnya 8 juta. Pergi ke Taspen dia ambil duitnya 8 juta. Karena impiannya sudah terwujud dan impian itu awalnya dia kaitkan dengan nazar, maka yang semula kurban itu menjadi sunnah, asal hukum kurban itu sunnah, maka karena dinazarkan, kurban itu berubah hukumnya menjadi wajib bagi orang yang bernazar tadi. Artinya kalau wajib, man nadhara ayyuti Allah falyuti'hu. Kata Nabi, siapa yang nazar apalagi dalam rangka menjalankan ketaatan kepada Allah, maka wajib dia jalankan ketaatan itu. Jadi karena kurban tadi sunnah, sudah dia nazarkan dan nazarnya terpenuhi, wajib dia berkurban. Kalau duit lah cair 8 juta gaji pensiun, ai berubah pikiran, ndak usahlah urung nyembelih kambing, berdosa hukumnya. Dia mengingkari nazarnya. Ada di sini bapak kaget kurban nazar. Kalian ada bernazar berbini dua ya, dak nazar sebelum Idul Adha. Silahkan. Tapi jika tidak nazar, maka hukum kurbannya tetap sunnah. Baik. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya. Wala takunu illa minal ibili wal baqari wal ghanami. Binatang yang disembelih untuk kurban dak pacak sembarang binatang. Hanya boleh dari 3 jenis binatang. Pertama, minal ibil, dari jenis unta. Yang kedua, wal baqari, dari jenis sapi. Sapi dan sejenisnya. Sapi Jawa boleh, sapi Bali boleh, sapi Australia boleh, kerbau pun boleh. Wa minal ghanam, termasuk juga dari jenis kambing. Kambing Jawa boleh, kambing kacang boleh, domba boleh, biri-biri boleh, kibas pun boleh. Yang penting dari jenis kambing. Wa yastawi fi dzalika adz-dzakaru wal unsa. Boleh kurban itu dengan binatang yang jenis kelaminnya jantan. Boleh juga dengan jenis kelamin betina. Nah, ini kalimat ini membantah. Ada orang ngomong cuman boleh jantan saja, sapi jantan, kambing jantan. Tidak disyaratkan oleh ulama fikih harus jantan. Mau dia binatang betina juga boleh. Tapi yang afdal kalau bisa yang jantan, utamakan yang jantan. Tapi kalau ada hewan kurban yang betina, tetap sah dijadikan sembelihan kurban. Kemudian Nabi bersabda, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi, la tadhbahu illa musinnah. Jangan kalian sembelih binatang kurban itu kecuali musinnah. Apa arti musinnah? 2 artinya. Pertama, gigi seri binatang kurban itu sudah genti lepas dengan genti dengan gigi dewasa. Atau yang kedua, binatang yang akan disembelih sebagai kurban itu sudah cukup umur. Artinya Bapak Ibu, walau kita punya kambing, punya sapi, tapi kalau tidak cukup umur, tidak sah jadi sembelihan kurban. Lalu bagaimana ketentuan umur? Wa minal ibili ma laha khamsu sinin. Kalau dia kurbannya unta, maka unta itu minimal umurnya genap 5 tahun. Kalau unta di bawah 5 tahun, tidak sah jadi sembelihan kurban. Ada di sini bapak-bapak kurban kaget pakai unta. Kata, yang penting tahu be. Ini pertama. Wa minal baqari ma lahu sanatani. Kalau dia kurbannya adalah sapi, apapun jenis sapinya, maka cari sapi yang umurnya sudah genap 2 tahun.
Minimal 2 tahun. Kalau ada yang 4 tahun, lebih besar, lebih gemuk, lebih afdol. Tapi minimal jangan kurang dari 2 tahun. Wa minal ma'zi, kalau dia al-ma'z. Al-ma'z ini artinya kambing, kambing kacang atau kambing Jawa yang banyak dijual di Palembang nih. Di pinggir jalan itu rata-rata al-ma'z. Kalau dia al-ma'z, cari yang paling afdal malahu sanatani. Umurnya tidak kurang dari 2 tahun. Ini yang paling afdal. Jadi kalau dia kambing tu umur 2 tahun besar badannya. Dan harganya tidak murah. Paling murah mungkin sekitar 5 jutaan itu kambing yang 2 tahun karena dia besar. Bahkan ada yang 10 tahun. Ini pendapat dipegang dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, lebih diunggulkan. Cari kambing minimal 2 tahun. Tapi kalau berkesulitan, susah nyari kambing yang umur 2 tahun atau duit kita pas-pasan, cuman ada 2.700.000 atau 3 juta, boleh mengikut pendapat yang kedua jumhurul ulama, mayoritas ulama, malahu sanatun. Kambing al-ma'z, kambing kacang, kambing Jawa, paling minimal umurnya sudah 1 tahun, sudah masuk tahun yang kedua, dengan syarat gigi serinya sudah lepas, ganti dengan gigi dewasa. Nah, jadi yang paling afdol 2 tahun. Tapi kalau susah nyari yang 2 tahun atau duit kita pas-pasan cuman pacak menyediakan 3 juta, tak dapat yang 2 tahun, maka boleh dia mencari kambing minimal 1 tahun umurnya, sudah berjalan masuk tahun yang kedua dan gigi kecilnya sudah lepas ganti dengan gigi dewasa. Ini kalau kambing biasa yang dijual banyak di jalan. Wa minad dha'ni, kalau dia kambingnya kambing jenis domba, biri-biri domba. Di Palembang jarang bertemu domba. Kalau di Jawa banyak, di Jawa Barat banyak domba. Kalau ada yang rencana kurban dengan domba, di sini disebutkan malahu sanatun. Minimal cari domba yang umurnya 1 tahun. Domba, cari yang umur 1 tahun. Ada satu pendapat dari mazhab Imam Abu Hanifah. Menurut mazhab Imam Abu Hanifah, domba itu minimal 6 ashhurin. Minimal domba 6 bulan jadilah. Menurut mazhab Imam Abu Hanifah. Tapi kalau kita mazhab Syafi'i, domba itu usahakan jangan di bawah 1 tahun. Kalau di bawah 1 tahun terlalu muda. Walau menurut Imam Abu Hanifah sah di atas 6 bulan, tapi cari yang paling afdol, domba itu genap 1 tahun atau di atas 1 tahun. Ini ketentuan umur. Jangan sampai salah beli. Beli sapi umurnya 1,5 tahun, tidak sah kurbannya. Ngapa kita mesti tahu? Karena tidak semua orang yang menjual binatang kurban ngerti ilmu fikih. Tidak semua ngerti. Banyak di luar sana yang jual kambing, yang jual sapi, dalam pikiran dia nih Pak, urusan umur cukup atau tidak, urusan palak bapak kau jadi. Yang penting dagangan kularis. Duit banyak, lebaran haji pacak megang banyak duit. Banyak yang berpikiran model itu. Makanya kita sebagai orang yang berkurban mesti teliti sebelum membeli. Carilah binatang kurban yang sudah musinnah, yang sudah cukup umur. Jika dia tidak cukup umur, sepakat ulama tidak sah kurbannya. Lalu yang berikutnya, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Nabi mewanti-wanti, maksudnya mengingatkan, jangan sampai berkurban dengan kriteria binatang berikut ini. Pertama kata Nabi, al-maridatu al-bayyinu maraduha. Jangan berkurban dengan binatang yang sakit.
apalagi sakitnya terlampau parah. Contoh, dulu setahun atau 2 tahun lalu sempat viral di tanah Jawa virus namanya virus PMK. Ada pernah dengar virus PMK? Itu kepanjangannya adalah virus penyakit mulut dan kuku. Menggerogoti binatang ternak. Kambing kena, sapi pacak kena, kerbau bisa kena. Dari berita yang saya baca, kalau binatang itu terpapar virus PMK, mulutnya, kukunya menunjukkan tanda-tanda penyakit. Dan itu binatang bisa demam, panas dingin. Bukan kita manusia pacak panas dingin, binatang juga bisa. Bahkan yang parah, kata para ahli, itu binatang dalam setiap hari bisa berkurang bobot berat badannya 0,5 kg per hari. Kalau tidak ditindaklanjuti, mati ujung-ujungnya kambing atau sapi itu. Makanya tahun 2022 Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tidak sah berkurban dengan binatang yang terpapar virus PMK. Ngapo? Karena Nabi sudah ngomong tidak sah berkurban dengan binatang kurban yang sakit. Cari yang sehat. Yang kedua, al-aura'u al-bayinu awaruha. Tidak sah berkurban dengan binatang yang buta atau cacat matanya. Buta sebelah atau dua-duanya. Tidak sah. Cari yang sempurna dan tidak cacat. Aku punya kambing sikok tapi buta. Katanya tak pacak dipakai kurban. Jadi mak mano? Boleh disembelih untuk yang lain boleh. Sembelihan untuk sedekah nikahan anak kita boleh. Tapi kalau untuk kurban tidak boleh dengan binatang yang buta atau cacat matanya. Ini dua. Yang ketiga, al-arja'u al-bainu dhal'uha. Tak boleh berkurban dengan binatang yang kencot atau pincang, tak pacak jalan. Ini tidak sah. Jika binatang itu tidak bisa jalan disebabkan pincang atau dia dalam kondisi cacat, lahir cuma 3 kaki misalnya, tidak sah kurbannya. Atau pincangnya itu karena sengaja, sama, tidak sah jadi kurban. Apa contohnya? Banyak pak di luar sana kejadian ketika sapi itu diantar oleh penjual pakai mobil truk sampai di tempat penyembelihan, karena sopir truk tadi dapat orderan yang lain, terburu-buru ditariknya sapi dengan kasar dari pucuk mobil truk, nyampak sapi tadi gedebuk, patah kakinya. Itu tidak sah dijadikan binatang kurban. Kalau patah kakinya, siapa tanggung jawab? Tanggung jawab orang yang matahi kaki sapi tadi. Kita berhak minta ganti. Karena Nabi ngomong, tidak sah kalau dia binatang itu dalam kondisi pincang atau cacat kakinya. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, al-ajfa'u allati la tunqa. Binatang kurban itu terlalu kurus. Tak boleh juga kurban dengan binatang yang kurus. Ada kambing harganya umurnya 3 tahun, tapi harganya cuma 1 juta. Kambing mana 3 tahun umur harga 1 juta? Pas dijingok alang kerengkeknya kambing ini. Sampai-sampai pantatnya bela tepos, tak katik lagi daging. Ini tak boleh jadi binatang kurban kata Nabi. Apa sebab? Karena tujuan berkurban diantaranya adalah berbagi daging dengan fakir miskin. Apa yang nak dibagi kalau binatang kurban itu rengkeknya bukan main, kurus terlampau? Maka benar kata Nabi, tidak sah kurbannya. Carilah jangan yang kurus-kurus. Kalau pacak cari yang gemuk, ini kurban untuk Allah Subhanahu wa taala dan juga untuk kita dewek sebenarnya, penolong kita di yaumil qiyamah dari azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah 4 kriteria binatang yang jangan sampai ada pada binatang kurban kita nanti. Baik, sekarang saya masuk masalah yang penting. Masalah urunan kepemilikan binatang kurban.
Kita sepakat jemaah sekalian, kalau dia unta dan sapi, itu bisa urunannya maksimal sampai dengan 7 orang. Sesuai hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Jabir radhiyallahu taala anhu, beliau cerita, naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumal Hudaybiyah al-baqarah an sab'ah wal badanah an sab'ah atau kama qala. Kami pernah berkurban di masa Nabi pada masa Hudaybiyah, yakni kurban dengan sapi untuk 7 orang dan unta untuk 7 orang. Jadi kalau sapi sepakat, kita kurban sapi, nama yang disematkan kepada sapi itu bisa sampai 7 orang. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau kita kurbannya kambing atau domba? Apakah bisa lebih dari 1 orang? Karena pemahaman selama ini dari ulama-ulama dulu, kambing itu ngomong demikian karena kita nonton video Syekh Ali Jaber yang beredar di media sosial. Bapak Ibu sudah pernah nonton ceramah almarhum Syekh Ali Jaber yang ngomong dalam video itu kesalahan umat muslim di Indonesia, termasuk kekeliruan para hanya untuk 1 orang, padahal kambing bisa sekeluarga. Buktinya kata beliau, Nabi ketika berkurban, hadis yang sahih, nyembelih binatang kurban, Nabi berdoa, Allahumma taqabbal hadza an Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, terima ini kambing, ini kibas dari Muhammad dan untuk keluarga Muhammad. Artinya kambing tidak mesti 1 orang, boleh atas nama sekeluarga, kata almarhum Syekh Ali Jaber. Sekarang saya jelaskan. Video itu direkam tahun 2015. Berapa tahun lalu? 9 tahun lalu. Setelah video itu viral, terjadi polemik di kalangan para ulama dan para santri yang ngerti ilmu fikih. Akhirnya, sebulan atau 2 bulan kalau tidak salah setelah video itu viral, almarhum Syekh Ali Jaber menghadap Majelis Ulama Indonesia. Sayang ketika dia menghadap Majelis Ulama, tidak ada media yang merekam. Beliau menghadap Majelis Ulama Indonesia di depan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Beliau minta maaf, klarifikasi bahwa apa yang dia sampaikan itu keliru dan tidak sesuai dengan pemahaman mayoritas umat Islam di Indonesia yang bermazhab Imam Asy-Syafi'i. Bahkan dengan legowo dan akhlaknya yang mulia, Syekh Ali Jaber memohon bimbingan dengan Majelis Ulama Indonesia. Jadi video itu sudah basi Bapak dan Ibu sekalian, jangan di-share ulang. Video 9 tahun lalu beliau sudah klarifikasi dengan Majelis Ulama Indonesia, sudah minta maaf. Apalagi dia dalam video itu sempat menyampaikan kata yang kurang enak, kesalahan kaum muslimin, kesalahan ulama, seakan-akan ulama dulu tuh salah galau. Tapi beliau bagus akhlaknya. Beliau salah, beliau legowo mau minta maaf kepada umat Islam di Indonesia, khususnya beliau di depan Majelis Ulama Indonesia sudah klarifikasi dan memohon maaf. Jadi tidak bisa dipakai apa yang disampaikan di dalam video itu. Almarhum saja dulu sudah minta maaf, bahkan beliau sekarang sudah wafat, meninggal dunia. Tapi masalahnya video itu masih ada yang nge-share. Mohon maaf kalau saya berani ngomong, yang nge-share itu jahil bin murakkab, belum belajar itu. Kalau sudah paham tidak akan berani dia nge-share, apalagi almarhum sudah meninggal dunia. Jadi yang mana yang benar? Nabi kan ada hadisnya sahih. Nabi nyembelih kibas, dia nyebut nama Nabi, nyebut nama keluarga. Inilah penting kalau membaca hadis, tidak cukup dari terjemahan saja Bapak dan Ibu.
harus kita baca kitab syarah. Syarah itu ini. Kalau tafsir, kalau Al-Quran, penjelasnya ada namanya kitab tafsir. Tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qurtubi itu tafsir yang otoritatif, mu'tabar. Hadis juga ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim. Ini kitab Sahih ini ada yang mensyarah, yang menjelaskan, yang menginterpretasi, yang menafsirkan. Itulah namanya kitab syarah. Kalau misalkan Sahih Bukhari ada syarahnya Fathul Bari. Kalau dia kitabnya Sahih Muslim ada namanya kitab Sahih Muslim. Syarah Sahih Muslim yang ditulis oleh Imam An-Nawawi misalkan. Dibaca apa pendapat ulama ketika memahami hadis itu. Jangan dengan pemahaman kita, lihat kepada para ulama dalam rangka memahami hadis tadi. Karena mereka memahami hadis itu dengan metodologi ilmu yang sanadnya sampai kepada para ulama-ulama salaf, bahkan sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contoh, saya kutip dari Imam Muhyiddin Yahya ibn Syaraf An-Nawawi, atau dikenal dengan Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i, yang tadi menulis kitab Syarah Sahih Muslim. Beliau yang mensyarah kitab Sahih Muslim. Beliau menjelaskan apa makna dari Nabi ketika nyembelih seekor atau 2 ekor kurban, kambing dan kibas. Nabi mengucapkan nama Nabi dan mengucapkan nama keluarga Nabi. Beliau jelaskan pertama, hadis itu menunjukkan bahwa kurban itu sunnah kifayah. Bapak pernah dengar sunnah kifayah? Mungkin ada yang belum pernah dengar sunnah kifayah. Biasa ini yang kita dengar adalah fardu kifayah, salat jenazah fardu kifayah, ya dah. Tapi jarang kita dengar sunnah kifayah. Padahal ada namanya sunnah kifayah. Apa artinya? Kalau di rumah itu dalam satu keluarga ada 1 orang saja yang berkurban dengan seekor kambing misalkan, maka 1 orang yang berkurban itu sudah menggugurkan kesunahan kurban bagi anggota keluarga yang lain. Itu namanya sunnah kifayah. Jadi hadis yang disampaikan dari Nabi tadi harus dimaknai bahwa itu bermaksud menunjukkan kurban sunnah kifayah. Dia sebagai suami berkurban sikok kambing tetap atas nama suami seorang. Lebih dari 1 tidak sah kurbannya. Tapi suami yang berkurban sendiri seorang dengan seekor kambing, itu sudah mencakup dan memadai bagi anggota keluarga lain yang tidak ikut kurban. Itulah makna sunnah kifayah. Yang kedua, kata beliau, ketika Nabi menyembelih seekor kibas menyebut nama keluarganya, itu tidak menunjukkan kepemilikan milik keluarga, tidak. Kambing itu milik Nabi. Tapi orang yang berkurban, sebagaimana contoh Nabi tadi, walau kambing itu, domba itu atas nama 1 orang, tapi ia di saat binatang itu disembelih bisa berniat menghadirkan anggota keluarganya supaya anggota keluarganya bisa mendapatkan pahala kurban. Jadi maksudnya kurban yang dimaksud dengan cara Nabi menyebut nama keluarga tadi, Nabi sebut bukan dalam kepemilikan, tapi dalam konteks persekutuan dalam pahala. Paham tak? Jadi Nabi nyebut untuk keluarga Muhammad itu bukan artinya kambing itu atas nama sekeluarga. Tapi kambing itu tetap milik Nabi, namun Nabi menghadiahkan, men-sharing pahalanya kepada anggota keluarga lain yang tidak ikut kurban. Karena kurban tadi kembali pada poin pertama, hukumnya sunnah kifayah. Walau 1 orang di rumah itu sudah kurban kambing sikok, maka anggota keluarga lain tidak dituntut lagi untuk berkurban. Ini yang kedua. Ada yang ketiga. Ada sebagian ulama berpandangan bahwa jika memang benar Nabi nyebut nama keluarga di saat nyembelih seekor kibas itu menunjukkan kepemilikan atas nama 1 keluarga, maka ini harus dimaknai
sebagai khususiyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu khususiyah? Khususiyah itu adalah sesuatu yang istimewa yang melekat hanya pada diri Nabi, tidak bagi yang lain. Contoh mudah nih. Mungkin ibu-ibu tak setuju dengarnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam diperbolehkan, bahkan diperintahkan Allah beristri lebih dari 4. Ya tak? Kalau kita, Nabi bukan kita, ini bukan. Boleh tak berbini lebih dari 4? Pak lebih dari sikok bini kita lah marah, ya tak? Syariat hanya membolehkan kita maksimal 4. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' sampai 4. Lebih dari 4 tidak boleh dia menikah, kecuali dia ceraikan dulu 1 dari 4 istri sebelumnya. Ini kita. Tapi ngapa Nabi lebih dari 4? Boleh lebih dari 4. Itu khususiyah hanya pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka menurut pendapat yang ketiga, Nabi ketika kurban seekor kibas nyebut nama keluarga, itu khususiyah hak pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia Nabi berhak dia berkurban nyebut nama umatnya, bahkan riwayat yang lain nyebut nama umatnya secara menyeluruh. Ini khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kita kembali kepada pendapat yang umum, pendapat yang muktabar, pendapat yang otoritatif, tetap 1 ekor kambing hanya milik nama 1 orang. Jangan lagi terdengar kambing A atas nama fulan dan sekeluarga, tidak sah kurbannya. Ya. Tapi walau tidak sah, misal nih, kita supaya sah tetap kambing 1 orang. Tidak boleh 1 keluarga, tidak boleh 1 kelas misal, atau 1 RT sikok kambing namanya 1 RT. Larinya bukan kurban, larinya sedekah biasa. Kalau dia nak kurban, tetap atas nama 1 orang. Tapi 1 orang ini, dia bisa menghadirkan niat, ya Allah sampaikan pahala kurban ini kepada anggota keluargaku yang tidak ikut berkurban. Sehingga terpenuhilah kurban itu sebagai sunnah kifayah. Jadi walau anggota keluarga lain, istri, anak tak berkurban, cuman kita dewek laki yang kurban, tapi anggota keluarga lain juga mendapatkan pahala kurbannya. Baik, terakhir nih. Ini penting juga. Sebenarnya banyak kurban nih, tapi tinggal 5 menit lagi. Terakhir. Masalah menjual kulit. Nah, kulit nih. Dalam hadis disebutkan, ini hadis derajatnya hasan, bisa dipegang dan dijadikan sandaran. Kata Nabi, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahu. Siapa yang jual kulit binatang kurbannya, maka tidak sah kurbannya. Di sini disebutkan, wala yajuzu bai'uha wala bai'u jildiha. Tak boleh menjual bahagian apapun dari binatang kurban, termasuk tak boleh menjual kulit. Ini bagi siapa? Pertama, bagi kita yang punya binatang tadi, kita yang kurban, dapat daging kurban, tak boleh daging itu kita jual lagi, tak boleh hukumnya. Tak sah kurban kita. Yang kedua, bagi panitia kurban juga tak boleh menjual kulit, tak boleh jual kepala, tak boleh jual bahagian apapun dari binatang kurban dari orang yang menitipkan binatang kurbannya untuk kita sembelih. Ngapa tak boleh? Karena panitia kurban statusnya wakil dari orang yang berkurban. Hukumnya sama. Jadi kita panitia kurban tak boleh menjual apapun dari daging binatang kurban. Berbeda dengan fakir miskin. Kalau orang miskin, wong saro, wong fakir, wong miskin, di saat dia nerima daging, jatah kurban dia, mungkin dapat 2 kantong plastik daging, dia punya hak kepemilikan 100% secara mutlak. Artinya apa? Wong miskin berhak mengkonsumsi daging itu. Wong miskin boleh nyimpen daging kurbannya. Wong miskin juga boleh menjual daging yang dia peroleh sebagai jatah kurbannya dalam kapasitas ia sebagai orang fakir atau miskin. Ada wong miskin
nerimo 2 kantong daging dari Masjid Nur Huda. Habis dia terima jadi punya dia. Dia jual ke pasar Jakabaring, dapat duit dari hasil jual daging, sah hukumnya bagi orang miskin. Tapi kalau kita yang berkurban atau panitia kurban atau orang kaya, kita hanya diberikan 2 hak saja. Hak mengkonsumsi dan hak memanfaatkan. Kita tidak boleh menjual bahagian apapun dari binatang kurban tadi. Jadi tidak boleh menjual kulit. Termasuk bapak, tidak boleh menjadikan bahagian apapun dari binatang kurban sebagai upah jagal. Ini biasanya banyak di kampung-kampung, tukang jagal itu ngomong, aku galak nolong, tapi ongkosnya 500.000 plus kepala sapi. Dia minta kepala, disyaratkan diakad di awal. Ini upah namanya, tidak sah hukum kurbannya, tidak boleh. Jadi kita mesti tegas. Anda sebagai tukang jagal, honornya duit. Berapa nak minta? 1 juta. Oke, 1 juta. Tapi aku pengen kepala. Kaget, jangan disyaratkan sebagai upah. Tidak boleh mensyaratkan kepala, kulit, daging sebagai upah dari jasa jagalnya. Karena itu sama dengan transaksi jual beli jasa. Jadi apa? Upah dengan uang saja. Dari mana duit itu? Duit itu dari orang yang berkurban, bukan dari panitia kurban. Ingat ibu dan bapak, panitia kurban itu tidak digaji. Dia tuh ikhlas nolong kita masyarakat supaya mempermudah ibadah kurban. Jangan mereka yang sudah nolong kita bebankan dengan biaya harus dikeluarkan dari dompet mereka. Kelewatan kita. Dalam ilmu fikih, semua operasional kurban yang bertanggung jawab adalah kita yang berkurban, yang nitipkan binatang kurban kepada panitia kurban. Jadi panitia kurban berhak, kalau pengen nyembelih kambing di Masjid Nur Huda, panitia kurban Masjid Nur Huda mematok 1 ekor sapi 100.000 duit operasional, 1 ekor kambing 50.000. Dari duit itulah untuk beli kantong plastik. Dari duit itulah untuk beli timbangan. Dari duit itulah untuk menggaji, menghonor tukang jagal. Kita jangan pelit. Sudah naruh binatang kurban sapi, sapinya juga beringas ngamuk-ngamuk, nunjukkan duit operasional, tidak. Pelit gitu. Padahal tanggung jawab untuk semua biaya operasional adalah orang yang berkurban. Dari duit itulah 1 juta kita unjuk dengan tukang jagal. Upahnya jasa jagal. Kalau sudah diunjuk duit 1 juta, misal setelah tugasnya selesai, kita unjuk honor. Ini cek, honor kau 1 juta. Mau kasih sudah nolong jagal. Selesai akadnya. Kalau sudah diserahkan honornya, boleh kita sebagai orang yang berkurban atau panitia ngomong, ini honor kamu sudah kunjuk. Kamu galak ada kepala sapi. Dak kata yang galak nerimo, ini kepala sapi, kalau dak kata yang nerimo terbuang baik. Ada kulit juga, kau galak dak nerimo. Galak pak nerimo kepala sapi. Baru boleh kita serahkan kepada tukang jagal. Tapi kapasitasnya bukan sebagai upah. Karena upah sudah dengan duit 1 juta tadi. Ini 1. Terakhir nih. Jadi cak mana kita jual kulit? Kan tidak boleh dijual kulit tadi. Ini kemana kulit? Pertama, kalau ada orang yang mau menerima kulit, unjuk kepada mereka kulit sebagai sedekah atau hadiah. Yang kedua, jika tidak ada, kulit itu boleh dimanfaatkan. Dibuat beduk, boleh. Dibuat pelapis jok sofa dari kulit sapi, boleh. Asalkan tidak untuk dijual. Tapi kalau dak pacak, dak katik yang ngolahnya, dak katik yang pacak ngolahnya, terpaksa harus dijual, maka solusinya sebagai berikut. Pertama, ini solusi dari guru-guru kami, supaya kurbannya tetap sah. Panggil orang miskin yang terpilih, mungkin wong 5 wong miskin, panitia kurban panggil wong miskin, unjuk tahu dengan mereka. Kamu wong 5 khusus nerimo kulit. Woi pak, dak galak kami kulit. Kalau duit galak dak? Oh galak duit pak, uji dia. Tunggu di sini. Telepon
orang yang biasa membeli kulit. Misalkan ada juragan wong Padang, dia punya pabrik jange. Halo udah, di Masjid Nur Huda ada 5 lembar kulit sapi. Galak ada udah beli. Woi galak uji dia. Datang ke Masjid Nur Huda sekarang. Ketika mereka sudah datang, wong miskin ada, kemudian yang siap beli juga ada. Maka kita sebagai panitia kurban atau orang yang berkurban, tugas kita serahkan dulu kulit itu kepada fakir atau miskin. Sini orang miskin, sini kalian bapak-bapak yang miskin, ini kulit untuk bapak. Jatah kurban bapak mohon diterima. Ketika kulit sudah diterima oleh mereka, selesai tugas kita sebagai panitia kurban. Kurbannya sah sudah. Kalau kulit sudah di tangan mereka, baru kita ingatkan. Uji kamu tadi tak galak kulit, nak duit. Itu nah ada udah. Wong Padang, siap beli kulit kamu. Juallah dewek dengan dia. Jadi yang jual kulit itu bukan kita. Yang jualnya orang miskin itu sendiri. Dia yang jual kulit langsung kepada pembeli, dapat duit 500.000 selembar kulit, itu uang milik mereka semua. Kita jangan berubah pikiran, Pak, dijingok besar duitnya, sini 10% untuk ketua panitia, tak boleh. Semuanya untuk fakir miskin, sah hukumnya. Karena orang miskin boleh dan berhak menjual jatah kurban yang mereka dapat. Atau cara yang kedua, wa inda Abi Hanifah, menurut mazhab Imam Abu Hanifah. Walau ini mazhab Imam Abu Hanifah, tapi ulama-ulama muasirah kontemporer banyak pakai pendapat ini karena lebih mudah. Apa disebutkan? Yajuzu bai'u jildiha wa yatasaddaqu bi thamanihi. Menurut mazhab Imam Abu Hanifah, boleh wong yang berkurban atau panitia kurban menjual kulit binatang kurbannya. Boleh. Dengan syarat hasil penjualannya dapat duit harus diserahkan kembali kepada fakir miskin. Jadi cuman beda teknis. Tapi ujungnya duit itu kembali lagi kepada fakir miskin. Mungkin kita boleh pakai pendapat yang kedua ini jika kita menilai fakir miskin itu tidak cakap jual beli. Maka kita nolongnya, kita jual ke, tapi duitnya harus diserahkan kembali kepada fakir miskin. Ini pendapat mazhab Imam Abu Hanifah. Tapi walau seperti itu, kita juga hati-hati, Pak. Kaget nerima duit hasil jual kulit 2 juta. Berpikir berubah kita. Besar 2 juta nih. Tak lemak menunjuk dengan wong miskin. Sudahlah, 1 juta untuk ketua panitia, sisa 1 juta bagi-bagi anggota panitia. Tak boleh. Walau kita misal ngikut pendapat Imam Abu Hanifah, serahkan kembali semuanya hasil penjualannya kepada fakir atau miskin. Baik, saya kira sudah lengkap ini masalah kurban. Mudah-mudahan bisa menjadi bekal untuk kita yang berkurban atau untuk panitia kurban yang menerima amanah sebagai wakil dari orang yang berkurban. Mudah-mudahan nanti ketika lebaran haji, ibadah kurban kita sah, makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum saya tutup, mungkin sekitar 7 menit sajalah. Kalau ada yang ingin disampaikan, tafadhal masykuran. Silakan Kando Haji Gani. Itu Haji Gani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, tadi disampaikan bagi setiap orang yang sudah berniat berkurban itu disunahkan pada saat tanggal 1 Dzulhijjah masuk itu tidak memotong kaku, memotong kuku, memotong rambut dan yang lainnya. Bagaimana kalau kita sudah tahu karena kita risih dengan kuku yang panjang tetap kita potong? Bagaimana hukumnya? Baik. Yang kedua, pada saat hari raya Idul Kurban itu setiap mushola ataupun masjid pasti ada pembentukan panitia kurban. Di sana banyak panitia yang punya tugas masing-masing dalam mencincang pendistribusian daging kurban. Yang saya tanyakan, pada saat proses pekerjaan yang tadi saya sebutkan tadi, panitia itu kan butuh makan. Apakah boleh kami dari panitia itu meminta daging kepada pengorban untuk dimakan bersama pada saat Baik. kurban? Yang ketiga, banyak nih.
pada saat penyembelihan hewan kurban, banyak sekali yang saya lihat pada saat penyembelihan itu terjadi berkali-kali proses pemotongan dikarenakan pisau itu yang kurang tajam. Hukumnya apa itu? Yang keempat, Wih, banyak nih. Ingat ke kagetnya? Kaget lupa, catat dulu. apakah boleh panitia itu menolak karena kita biasa hewan korban, tapi tiba-tiba ada yang mau berikan kambing kita tolak? Apa hukumnya itu? Baik. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 4 nih, saking banyaknya. Pertama, masalah kuku dan rambut. Tadi kan hadisnya sudah kami sampaikan, bagi orang yang berencana berkeinginan berkurban masuk 1 Zulhijjah dianjurkan tidak lagi motong rambut, tidak lagi motong kuku dan nyabut bulu-bulu badan. Kalau misal ada orang yang mencabut bulu badannya, nyukur rambutnya, motong kukunya, bagaimana hukumnya? Dilihat, ada orang yang mencabut, memotong kuku atau mencukur rambut karena sengaja. Ada yang kedua karena uzur. Hukumnya berbeda. Kalau dia mencabut uban, motong rambut, motong kuku tanpa uzur, hukumnya makruh. Makruhnya tanzih. Artinya tidak sampai merusak ibadah kurban, tapi dia rugi. Karena menurut Dr. Mustafa Bugha di dalam kitabnya Nuzhatul Muttaqin tadi, wong yang berkurban itu di saat dia hari raya Idul Adha disembelih binatang kurbannya, itu maghfirah, rahmat Allah sedang turun kepada dirinya. Jika ada bahagian anggota tubuh yang tidak ikut, rugi hukumnya. Makanya hendaknya ketika maghfirah itu turun, semua bahagian tubuh kita masih lengket. Baik itu rambut, kuku dan lain sebagainya jangan dulu dicabut. Itulah hikmah ngapa Nabi melarang seseorang motong rambut, motong kuku. Tapi kalaupun sengaja, dia sengaja, kurbannya tetap sah. Hanya saja dia menyelisihi sunnah Nabi SAW. Tapi masalah sah atau tidak sah, kurbannya sepakat ulama tetap sah. Karena larangan mencukur rambut dan memotong kuku yadullu alal karoha, maksudnya makruh bukan haram. Artinya tidak sampai merusak ibadah kurbannya. Ini satu. Kalau mencukur rambutnya karena uzur, disebutkan di dalam kitab Nuzhatul Muttaqin tadi, kalau dia mencukur rambut uzur seperti limarodin au jurhin, karena sakit atau luka. Ada wong dia nak kurban, tahu-tahu tanggal 5 Zulhijjah ketempuk batu di kepalanya, bocor kepalanya, berdarah. Otomatis dibawa ke rumah sakit, dijahit oleh dokter. Nak dijahit, ada dokter yang harus mencukur rambutnya, ya tak? Supaya mempermudah proses medis menjahit dari kulit kepala tadi. Karena ada uzur, limarodin karena sakit, au jurhin karena luka, maka hukumnya tidak makruh, hukumnya mubah. Karena berlaku kaedah dalam ilmu usul fikih, al-karahatu tazulu indal hajah. Sesuatu yang makruh, makruhnya bisa hilang jika memang ada uzur atau hajat yang dibenarkan oleh syar'i. Nah, ini pertanyaan pertama. Yang kedua tadi apa? Makan daging kurban tadi. Oh baik. Panitia kurban minta izin dengan orang yang punya daging kurban yang nitip dengan panitia kurban untuk sebahagiannya dimasak dan dimakan-makan. Pertama, tadi sudah aku sampaikan kurban ada 2 jenis. Kurban sunnah, kurban wajib. Wajib tadi karena nazar. Sepakat ulama termasuk dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, kalau bapak kurbannya wajib karena nazar misalkan, maka semua bahagian daging binatang kurban itu 100% harus disedekahkan kepada fakir atau miskin. Karena sesuatu yang dinazarkan semuanya 100% milik Allah, harus serahkan kepada fakir dan miskin. Orang yang berkurban dan orang yang berada di belakang atau di bawah nafkah orang yang berkurban tadi, yang kurbannya nazar, haram memakan sedikit pun dari daging kurban kalau kurbannya itu nazar, kurban wajib.
Tapi kalau kurbannya sunnah, Pak, bukan nazar misalkan, ya kurban sunnah, maka orang yang berkurban dianjurkan ikut mencicipi daging kurbannya walau hanya sedikit saja, seteguk jadilah. Namun afdol di sini disebutkan al afdalu ayyakula ats-tsulutsah. Yang paling afdol daging kurban itu satu ekor itu dibagi 1/3. Sepertiga boleh dimasak-masak dan dimakan-makan. Tadi ayyakula dimakan, dimasak. Yang masak ini boleh orang yang berkurban atau wakil dari orang yang berkurban, panitia kurban. Dia masak boleh sampai dengan 1/3 dari daging kurbannya, tapi dengan syarat semua orang boleh mengkonsumsi dan ikut makan masakan tadi. Bukan be panitia, Pak. Semua boleh. Jemaah masjid boleh melok, wong miskin yang datang boleh melok makan, wong kayo yang datang boleh ikut makan. Jadi yang tidak boleh itu kalau dia ngembek daging binatang kurban untuk dimasak dan panitia ngomong yang boleh makan hanya panitia kurban. Ini tidak boleh. Masuk kepada upah namanya. Tidak boleh hukumnya. Kalau dia ingin masak, semua orang boleh makan. Tetangga boleh makan, wong RT sebelah boleh makan, jemaah masjid boleh makan, wong miskin yang datang pun boleh ikut makan. Boleh hukumnya. Dan paling afdolnya kita memberitahu dulu kepada jemaah yang menitipkan binatang kurbannya, izin nanti ada sebahagian dari daging, tidak lebih dari 1/3 akan kita masak dan kita konsumsi rame-rame. Insya Allah kalau model kami yang berkurban, kami ridho untuk itu, tidak apa-apa. Inilah kata Nabi dalam sebuah hadis. Kata Nabi SAW, innama hiya ayyamu aklin wa syurbin. Idul Adha itu adalah hari kita pesta makan-makan dan minum. Ini kata Nabi. Jadi jangan kita juga sebagai orang yang menitipkan kambing dan sapi, oi jangan kamu masak daging kami. Tidak boleh, Pak. Karena memang ini adalah hari raya, kita makan-makan dan minum-minum. Semua orang boleh makan. Tapi tidak boleh lebih dari 1/3. Dikira-kira be, Pak. Tak mesti nak ditimbang nian harus pasti. Dikira-kira be dari semua daging ini 1/3 mak mano. Lalu 1/3 lagi disimpan. Maksudnya adalah diserahkan kepada orang yang berkurban. Kalau kurbannya sunnah bukan wajib. Jadi misal aku yang berkurban, aku berhak dapat 1/3. 1/3 untuk aku simpan, kaget ke depan bisa dimasak atau yang lain sebagainya. Itu hak daripada orang yang berkurban. Maksimal 1/3. 1/3 lagi wa ayyatasaddaqa bitsulufi. 1/3 yang sisa wajib disedekahkan kepada fakir miskin dalam kondisi mentah. Untuk orang miskin harus mentah. Ngapo? Karena tadi orang miskin memiliki opsi bisa menjual daging kurbannya. Nah, jadi ini kurbannya yang sunnah. Kalau kurbannya wajib, semua untuk fakir miskin. Tapi kalau kurban sunnah, orang yang berkurban bisa dapat 1/3, dimasak 1/3 lagi untuk fakir miskin. Kalaupun misalkan orang yang kurban sunnah, dia ngomong, pokoknya jatah daging kurban aku unjuk be dengan wong miskin. Tetap boleh, sah hukumnya. Tapi tetap yang afdol kata para ulama, dia dan keluarga dia sunnah ikut mencicipi daging kurbannya demi mengharapkan dari berkah sembelihan kurbannya. Ini pertanyaan kedua. Yang ketiga tadi apa? Masalah penyembelihan tadi, Pak. Ya, menyembelih binatang kurban ketika kita bahas bab az-dzibhu, sembelihan, ya. Tata cara menyembelih binatang kurban sangat dianjurkan dan diperintahkan oleh syariat untuk mempertajam pisau atau sesuatu yang dijadikan sebagai alat sembelih. Ketika ada orang menyembelih binatang kurban sengaja dengan pisau atau parang yang tidak tajam, itu konteksnya menyiksa dari binatang itu. Kurbannya tetap sah jika disembelih itu memutuskan 2 urat. Urat makan dan urat napas terputus. Tapi karena prosesnya digesek-gesek pakai benda tumpul, apalagi parang yang karatan, dia berdosa karena sudah menyiksa binatang. Makanya kata Nabi, segerakan penyembelihan binatang kurban itu dengan memperbagus sembelihannya.
Memperbagus di sini adalah mempertajam dari pisau atau media, parang, pedang yang dijadikan media sebagai sembelihan kurban. Karena ketika dia tajam, dia dibesetkan di leher, langsung memutuskan 2 urat, itu meringankan sakit dari binatang kurban. Kalau dia pakai pisau, pakai parang sudah tumpul karatan pulok nyiksa tuh namanya ini. Itu nak ngengkol apa nak nyembelih? Kalau dia tajam sekali beset, selesai. Itu orang ahli. Maka carilah parang dan pisau yang benar-benar tajam. Karena sunnah memang perintah dari syariat dengan pisau yang tajam mempermudah penyembelihan dan meringankan, mempercepat binatang itu mati sehingga dia ringan, tidak merasakan sakit yang terlampau berat. Ini yang ketiga. Yang terakhir tadi apa? Nolak. Baik. Panitia kurban itu statusnya sebagai wakil. Wakil ini artinya ya wakil, naib. Seorang wakil ketika dibebankan, dititipkan binatang kurban, dia berhak. Ketika dia terima, maka dia berperan seperti orang yang berkurban, namanya wakil. Tapi ketika ada alasan tertentu, misal boleh dia menolak dari binatang kurban. Contoh, kuota sudah banyak. Sapi di Masjid Nur Huda sudah ada 20 ekor sapi. Kambing 50 ekor. Tenaga terbatas. Maka tidaklah berdosa bagi panitia kurban menolak ketika datang orang lain yang ingin menitipkan binatang kurban. Karena di sini ada alasan syar'i. Contoh, di Pertamina, ya, di MDR, di MJI, itu kalau kurban itu bisa 60 ekor sapi, Pak. Wih, berat itu. Kalau memang kita merasa tidak sanggup menerima amanah ini, berhak kita menolak. Tapi nolaknya dengan cara yang baik. Jangan nolak cara ribut, ya tak? Insya Allah masjid yang lain yang di pelosok sana mungkin, yang di Tegal Binangun sana banyak yang masih nerima binatang kurban. Jadi panitia berhak menolak jika memang ada maslahat dari penolakan itu. Ya. Pertanyaan terakhir nih saya tambahkan. Ada yang bertanya, mak mano kalau wong non Islam ikut melok kurban? Kami pernah kejadian, Pak, di Citra Grand City tempat kami. Ada wong non Islam, wong Cino. Ketika hari kurban bawa kambing. Pak, ini kambing dari koko ini, koko fulan, enggak usah disebut, dari Aliong misalnya. Kambing dari Aliong. Kita tahu dia bukan Islam. Boleh enggak kita terima? Boleh kita terima. Tapi statusnya bukan sebagai kurban. Karena kurban itu kan taqarruban ilallah, ibadah untuk dekat kepada Allah. Wong kafir tidak berhak dapat status taklif ibadah dari kurban. Tapi boleh kita terima. Tujuannya apa? Menyenangkan hati orang yang memberikan daging, yang menitipkan binatang. Dan yang kedua, status binatang itu bukan kurban. Statusnya adalah sedekah biasa. Jangan kita tolak, Pak. Oh, kamu kan kafir, tidak boleh melok-melok kurban. Sana. Bisa jadi, Pak, koko Aliong tadi, bisa jadilah tertarik nama masuk Islam dia tuh. Dia coba dengan kurban dulu karena senang, dia kurban dulu. Tiba-tiba kita tolak, kamu tuh kafir, urung masuk Islam dia. Kecewa dia. Makanya terima, kalau ada non Islam terima. Oke, terima. Sini kami sembelih. Justru lemak. Ini sembelihan bukan kurban. Sembelihannya sedekah biasa. Namanya sedekah suka-suka. Dagingnya untuk ketua panitia galau boleh. Dagingnya untuk ini boleh karena tidak ada aturan kalau dia sedekah. Beda kalau dia kurban. Nah, jadi saran saya kalau memang ada non Islam nitip binatang kurban, terima. Tapi bagi kita statusnya bukan kurban, statusnya sedekah biasa. Paham ya? Walhamdulillahirabbil alamin. Oh, boleh Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan kurban. Ya. Ada sebagian ulama menyatakan bahwa kurban ini wajib berdasarkan al-Kautsar. Ya. Bisa menjelaskan? Baik. Dalam Quran surah Al-Kautsar Allah berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Supaya dapat nikmat yang banyak Al-Kautsar tadi, maka salatlah dan berkurbanlah karena Rabb atau Tuhan kalian. Baca tafsir.
Ini perintah fasolli li rabbika wanhar, memang perintah, kalimatnya fi'il amal perintah. Tapi perintah di sini yadullu 'alan nadbin, perintah yang maknanya sunnah. Karena ini perintah dalam ayat ditafsirkan dengan hadis tadi. Namanya tafsir bil ma'thur. Jadi tafsir itu Pak, ada ayat ditafsirkan dengan ayat. Ada ayat ditafsirkan dengan hadis. Ayat ini memang perintah seolah-olah wajib. Tapi karena ada hadis yang menunjukkan itu sunnah, maka harus dimaknai perintah dalam ayat ini bukan menunjukkan wajib, tapi perintahnya menunjukkan sunnah. Sama, fasolli, kalimat solli, solatlah kalian, wanhar, berkurban. Solat di sini, kata sebagian ulama tafsir, maknanya adalah solat sunnah Idul Adha. Solat Idul Adha wajib atau tidak? Tidak, sunnah. Artinya dua-dua perintah di sini menurut beberapa ulama tafsir hukumnya adalah sunnah. Solatnya solat Idul Adha, wanhar baru setelah itu berkurban. Kurban juga hukumnya sunnah. Nah ini pendapat jumhurul ulama termasuk dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Bagus, terima kasih. Pertanyaannya bagus. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, saya kira cukup ya. Sudah lewat nih. Perut lapar ini. Nah, saya kira demikian, mudah-mudahan majelis ini bisa mendatangkan keberkahan dari Allah dan ilmu seputar kurban ini insyaallah menjadi bekal bagi jemaah sekalian, khususnya yang nanti berencana menunaikan ibadah kurban. Insyaallah diterima makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita akhiri dengan bermunajat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ya rabbal alamin. Allahumma rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir.